Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wida Prihantina Febrianti. Cukup dipanggil Bu Wida saja. Saya di sini mempunyai satu orang suami dan satu orang anak ya. Anak saya baru kelas 1 SD, masih kecil. Dan kami tinggal di perumahan Gria Lestari Tanjung Anom nomor 28. Kalau mau main atau melewati, silahkan mampir, kita akan terima dengan senang hati. Oke anak-anak, pada daring ini nanti sharingnya atau semua materi saya share lewat grup matematika 7 kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar matematika ya. Pada kelas 7 ini nanti ada 4 bab. Yang pertama adalah bilangan, yang bab kedua adalah himpunan, bab ketiga adalah bentuk aljabar, dan bab keempat adalah persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Lah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas materi bilangan. Tentunya kalian semua saya anggap sudah paham semua materi bilangan, sehingga kita hanya mengulang saja. Kompetensi dasar pada bab bilangan sendiri yaitu membandingkan dan mengurutkan berbagai jenis bilangan serta menerapkan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kompetensi dasar kedua adalah menggunakan pola dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah. Sekarang kita akan langsung saja ke materi bilangan ya. Perhatikan semuanya, kalian sudah paham. Ini saya buat garis bilangan. Titik pusatnya adalah 0. Kemudian lihat ke arah kanan, bilangannya positif ya, positif semua. Positif 1, positif 2, positif 3, 4, 5. Kemudian lihatlah bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Sehingga bilangan yang saya tulis di garis bilangan ini namanya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan 0. Bilangan 0 itu berapa? Ya ditulis. Bilangan 0 adalah 0 itu sendiri. Kemudian bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dan bilangan bulat negatif adalah dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ini kalau berdasarkan gambar garis bilangan yang saya buat. Sekarang macam-macam bilangan. Nah, kita dulu di SD tuh biasanya hanya mengenal bilangan positif atau bilangan cacah. Padahal sebenarnya bilangan itu banyak sekali macamnya. Nah, ini saya tuliskan beberapa macam bilangan ya, tapi belum komplit semua. Yang perlu kalian ketahui saja. Pertama adalah bilangan bulat. Nah, contoh bilangan bulat berapa? Tadi kita sudah membuat seperti garis bilangan. Mulainya adalah bilangan negatif. Kita misalkan dimulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0,
1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli itu diawali dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan prima sendiri yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Berarti mulainya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan cacah itu mulainya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan pecahan itu yang ada per-pernya ya. Contohnya setengah, sepertiga, seperlima, dan sebagainya. Bilangan ganjil sendiri dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Bilangan genap sendiri dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Bilangan komposit itu bilangan yang lebih dari 1 dan bukan prima, sehingga anggotanya adalah 4, 6, 9, 10, 12, dan seterusnya. Nah, ini macam-macam bilangan. Nanti dicatat kembali untuk diingat-ingat, kalau perlu dihafalkan. Oke. Hubungan antar bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan lagi ya. Saya buatkan garis bilangan yang terdiri dari bilangan negatif 0 dan bilangan bulat positif. Urutan bilangan. Kalau hubungan itu hubungannya dengan urutan. Urutan bilangan sendiri ada 2, yaitu urutan naik dan urutan turun. Urutan naik itu dari kecil ke besar. Kemudian kalau urutan turun itu dari besar ke kecil. Kecil ke besar, kalau kita lihat garis bilangan ini, berarti dari kecil ke besar, berarti dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, sampai 5 ya. Kemudian kalau besar ke kecil itu berarti dari 5, 4, 3, 2, 1, berhentinya di negatif 4. Seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah semakin ke kanan, nilai bilangannya semakin besar. Kemudian apabila semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil. Lihat, kalau ke kanan, ini adalah ke kanan. Nah, kalau ini ya ke sana, itu namanya ke kiri. Bisa kita pahami seperti ini. Sangat mudah kan? Sekarang saatnya kita latihan soal. Terima kasih.